Sedangkan kau siapa, Hotman Paris? Apa prestasi kau? Dan membuat sensasi. Lalu yang lebih hebat lagi dari kau itu adalah sensasi yang sering kau buat itu adalah kau telanjang-telanjang di kolam renang sama cewek-cewek. Masa orang seperti ini dipakai untuk sidang di MK? Sampai nggak otaknya di sana? 01 dan 03 dua kali mengakui keabsahan Gibran waktu pendaftaran di KPU mendapatkan nomor. Ya, malah mereka pesta pora berdiri, ya, berdiri 01, 02, 03 berdiri, tidak ada satupun protes tentang keabsahan dari Gibran. Itu pengakuan pertama. Pengakuan kedua, sebagaimana tadi Bung Otto bilang, dalam debat cawapres, berapa kali Gibran debat dengan cawapres 01 dan 03 itu atas undangan KPU dan tidak ada protes satupun. Kok sekarang KPU disalahkan? Jadi ya disalahkan KPU-nya. Kok Gibran tidak memenuhi syarat? Jadi menurut kami sih rada cengeng, itu aja deh jawabannya. Nyai untuk kau ya, Hotman Paris Hutapea. Nyai ada lihat sebuah video yang mana di situ si Hotman ini ada mengeluarkan kata-kata bodoh. Kenapa sih baru sekarang komplain protes? Kenapa? Pertanyaannya, si Hotman ini paham nggak sih proses sengketa pilpres? Ya, keberadaan manusia ini di 02 malah merugikan 02 loh. Ya, perlu kau tahu ya, Hotman Paris, yang kau tuduh bodoh itu 01 atau 03. Perlu kau tahu lagi ya, Hotman Paris, di 01 itu ada mantan ketua MK yang bernama Hamdan Zulfa. Ada mantan ketua KPK yang bernama Bambang Wijayanto. Itu mereka cerdas, otaknya di atas otak kau kecerdasannya. Ya. Lalu di 03 ada Prof Mahfud, ada Tudung Mulia Lubis, dan mereka pun semua profesional. Ya, mereka tuh orang-orang yang cerdas di negara ini. Mereka berprestasi, sedangkan kau siapa, Hotman Paris? Apa prestasi kau? Yang ku tahu selama ini, kau itu, kapasitas otak kau itu hanya menyelesaikan sengketa rumah tangga dan membuat sensasi. Lalu yang lebih hebat lagi dari kau itu adalah sensasi yang sering kau buat itu adalah kau telanjang-telanjang di kolam renang sama cewek-cewek. Masa orang seperti ini dipakai untuk sidang di MK? Sampai nggak otaknya di sana? Hah? Ini masalah hukum tata negara loh. Sampai nggak otaknya dia di sana? Ini 02, hati-hati pakai orang ini. Justru nanti akan merugikan 02 sendiri. Ya, karena modal bacotnya yang asal bunyi itu. Sedangkan di 02 itu ada Prof Yusril, ada Bang Otto Hasibuan, yang mana mereka tuh lebih berkelas cara bicaranya. Kenapa manusia ini yang disorong ke depan? Yang ada merugikan, yang ada mempermalukan. Ya, cobalah lihat cara dia bicara. Nggak dipakai otaknya. Perlu kau tahu tuh, Hotman Paris, yang kau lawan itu di 01 dan di 03 nggak sederajat sama kau. Jauh sekali. Nggak sampai otak kau mengurusi sidang di MK. Nggak sampai. Lebih baik kau mundur lah daripada kau bikin ricuh. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di dalam gugatan Pilpres tahun 2024 ini, maka selaku pengacara kondang Hotman Paris berada di kubu 02. Dia berada di barisan pembela Prabowo Gibran. Nah, yang sering disampaikan oleh Hotman Paris tentang status Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto, dia sering mengatakan bahwa kenapa baru diprotes, sudah berkali-kali bersama-sama di dalam debat. Pada saat itu kenapa tidak diprotes, kenapa baru kali ini diprotes setelah menang. Dan telah dijawab tadi oleh
Dewi Tanjung ya bahwa Hotman Paris tidak tahu perjalanan dari Pilpres tahun 2024 ini, sehingga menurut Nyai Dewi Tanjung bahwa pantas saja Hotman hanya berpikiran seperti itu. Nah, di sini dikatakan Hotman Paris kena sindir hakim di sidang gugatan Pilpres 2024. Begini ekspresinya. Hakim Mahkamah Konstitusi MK Arief Hidayat sindir pengacara Hotman Paris di sidang gugatan Pilpres 2024 pada Rabu 3 April 2024. Sindiran Arief Hidayat itu dilontarkan usai mendengar jawaban dari tim hukum Ganjar Mahfud MD Roni Talapesi yang mengkritisi pernyataan pakar IT yang dihadirkan KPU Marsudi Wahyu Kisworo. Saat itu Marsudi menyebut bahwa Sirekap bukan hal yang perlu dikhawatirkan apabila terbukti mengalami gangguan. Kemudian usai mendengar pernyataan tim hukum Ganjar Mahfud MD Arief Hidayat mempersilahkan tim hukum Prabowo Gibran untuk menanggapi. Arief Hidayat awalnya menyebut nama Otto Hasibuan dan Yusril Iza Mahendra untuk menanggapi. Berikutnya Profesor Otto atau Profesor Yusril, silakan ya, dipersilakan, ucap Arief Hidayat. Tiba-tiba saja Arief Hidayat menyebut nama Hotman Paris. Arief menyindir Hotman Paris yang saat ini lebih sopan karena sudah diprotes. Kalau Mas Hotman gini ya, sudah ada protes, jadi menggunakan bahasa yang lebih baik. Jangan menggunakan bahasa yang saya yakin kita semua saling menghormati, ucapnya sebelum mempersilahkan tim hukum Prabowo Gibran menanggapi tim hukum Ganjar Mahfud. Ekspresi Hotman Paris pun tampak cuek mendengar sindiran yang dilontarkan Arief Hidayat. Nah, teman-teman, ya memang beberapa kita tahu bahwa di dalam sidang sengketa Pilpres tahun 2024 ini ya beberapa kali Hotman Paris disindir oleh para hakim tentang gaya bahasanya, dan juga pernah ya Hotman Paris berdebat dengan Ketua Mahkamah Konstitusi, karena pada saat itu ya Ketua Mahkamah Konstitusi ya belum menjawab pertanyaan dari Hotman Paris, sehingga Hotman Paris pada saat itu mempertanyakan kepada Yang Mulia ya supaya dijawab pertanyaannya itu. Tetapi ya Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa ya nanti dijawab dan terserah mereka dijawab atau tidak. Nah, itu adalah hak mereka, dan di situ ya kita sering mendengarkan tentang juga kata-kata dari Hotman Paris bahwa mengatakan kubu 01 di dalam gugatan mereka 90% hanya ngoceh-ngoceh, sehingga ya dari situ kita tahu bagaimana kualitas dari pengacara kondang Hotman Paris. Pengacara kondang tersebut hanya bersandar di kursi yang disediakan untuk tim hukum. Ya, sebelumnya pihak tim Anies Mohaimin Refli Harun protes bahasa yang digunakan oleh Hotman Paris. Ya, hal ini terkait pernyataan ngeyel yang disampaikan Hotman ke kubu 01. Nah, ini Refli Harun selaku pakar hukum tata negara memprotes ya bahasa-bahasa yang digunakan oleh Hotman Paris ya terkait kata ngeyel yang disampaikan oleh Hotman Paris ke kubu 01. Dan tentu ya Refli Harun karena dia adalah pakar hukum tata negara tahu bagaimana apa bahasa yang lazim digunakan di dalam sidang Mahkamah Konstitusi, karena itu adalah sidang yang resmi dan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan bukan masyarakat Indonesia, seluruh dunia juga menyaksikan, dan tentu ya diharapkan di situ untuk menggunakan bahasa-bahasa yang baik ya, walaupun memprotes ya pihak lawan, tetapi harus menggunakan tata bahasa yang baik.
Nah, tolong majelis hakim diperingatkan itu saudara Hotman yang bilang ngeyel ya, tolong diperingatkan, ujar Refli dalam sidang di gedung MK Jakarta Pusat Rabu 3 April 2024. Nah, Arif Hidayat menjawab permintaan dari Refli Harun. Hakim MK mengingatkan peserta untuk mengedepankan sopan santun. Nah, ini langsung dijawab oleh Arif Hidayat, dan memang ini mungkin benar apa yang ini benar yang disampaikan Refli Harun bahwa harus mengedepankan sopan santun. Ya, sudah Pak Refli, Mas Refli, sudah ya. Jadi mohon pengertian bersama di forum ini, kita sopan dengan menggunakan bahasa yang baik sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat Indonesia. Ya, mohon kita bisa saling menghormati ya, ujar Arif Hidayat. Nah, teman-teman, itulah tentang protes yang disampaikan oleh Refli Harun selaku pakar hukum tata negara, bahwa meminta kepada Mahkamah Konstitusi supaya bahasa-bahasa yang dipergunakan oleh Hotman Paris bisa menggunakan bahasa yang baik. Dan ini juga sudah ditegur oleh para hakim dan menyindir Hotman Paris harus menggunakan bahasa yang baik, karena ini adalah perdebatan dan juga ini adalah resmi dan disaksikan di seluruh masyarakat Indonesia, di wilayah Indonesia. Dan tentu ketika bahasa-bahasa yang disampaikan di Mahkamah Konstitusi tidak bagus, maka tentu menjadi salah satu penilaian bagi masyarakat tentang marwah dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Ya, teman-teman, berikan komentar Anda, bagaimana pendapat Anda dengan penampilan dari Hotman Paris di dalam sengketa Pilpres tahun 2024 ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.